Shalom semuanya. Nah guys, hari ini kita bakalan bahas tentang apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas analisis kuasa gereja, yaitu potestas dogmatika. Kita akan membahas sakramen dari gereja AFG Amor 2 Formasi ke Yesus. Selamat menyimak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan yang menjadi dasar teori dari analisis kami ini. Dalam teologi reform, kuasa gereja atau potestas eklesia tidak bersifat absolut, melainkan ministerial atau melayani dan deklaratif, yaitu menjalankan apa yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Salah satu bentuk kuasa gereja adalah kuasa dogmatika, yaitu kuasa untuk mengajar dan menetapkan doktrin termasuk dalam hal sakramen. Dalam tradisi Protestan, khususnya Reform, sakramen hanya ada dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus yang dipahami sebagai tanda dan materai anugerah Allah, bukan sarana keselamatan itu sendiri. John Calvin secara tegas menyatakan bahwa sakramen adalah tanda lahiriah yang olehnya Tuhan memateraikan janji-janjinya dalam hati kita untuk menopang kelemahan iman kita. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sakramen tidak menciptakan anugerah, tetapi mengonfirmasi dan menguatkan iman yang sudah ada. Oleh karena itu, efektivitas sakramen tidak terlihat pada tindakan lahiriah, melainkan pada karya Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan dan diterima oleh iman. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan jemaat gereja AFG, diperoleh beberapa poin utama. Yang pertama, sakramen dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan menentukan posisi seseorang dalam terang Kristus. Selanjutnya, baptis dilakukan sejak bayi, kurang lebih 1 bulan dengan cara percik. Selanjutnya, perjamuan kudus dilakukan 3 kali setahun pada saat Natal, Paskah, dan kenaikan Kristus. Selanjutnya, terdapat praktik puasa 3 hari sebelum mengikuti perjamuan kudus sebagai bentuk persiapan. Sekarang kita masuk pada rangkuman kondisi gereja lokal. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa gereja memiliki identitas Lutheran atau reformatif, namun praktiknya menunjukkan pengaruh tradisi lokal yang cukup kuat. Pemahaman sakramen cenderung sakral dan ritualistik, belum sepenuhnya berbasis pada formulasi teologi sistematis reform. Selanjutnya, pembinaan jemaat dilakukan melalui 3 aspek klasik, yaitu merturia, koinonia, dan diakonia. Analisis kritis dari perspektif reform. Oke, jadi dari wawancara yang kami lakukan bersama Pak Edwarman, yang pertama, puasa dikatakan sebagai syarat implisit sakramen. Jadi praktik puasa sebelum perjamuan kudus dijadikan kebiasaan yang mendekati syarat gitu. Jadi padahal Alkitab hanya menekankan bahwa sebelum melakukan sakramen kita harus memeriksa diri kita sendiri. Jadi ini bukan merupakan ritual tambahan. John Calvin juga menjelaskan bahwa kelayakan dalam menerima perjamuan kudus tidak terletak pada tindakan lahiriah, tetapi pada iman yang sejati. Jadi berdasarkan hal tersebut, hal ini berimplikasi terhadap kuasa gereja yang bergeser dari firman ke tradisi manusia itu sendiri. Yang kedua, sakramen mendekati syarat keselamatan. Jadi pernyataan bahwa tanpa sakramen seseorang belum sepenuhnya berada dalam terang Kristus itu menunjukkan kecenderungan sakramentalisme. Jadi menurut Louis Berkhof, sakramen tidak menghasilkan anugerah secara otomatis, melainkan hanya menjadi sarana yang dipakai Roh Kudus untuk menguatkan iman manusia. Jadi hal ini berimplikasi terhadap terjadinya reduksi terhadap prinsip sola fide, yang mana iman tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen keselamatan, melainkan disandingkan dengan partisipasi dalam sakramen. Selanjutnya adalah pembatasan partisipasi atau ritual tahir najis. Nah, adanya pembatasan di sini terhadap perempuan adalah ketika dalam kondisi tertentu menunjukkan pola pikir ritual perjanjian lama. Namun dalam Markus pasal 7 ayat 18-19, Yesus secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada sesuatu dari luar yang masuk ke dalam manusia yang dapat menajiskannya secara rohani. Karena kenajisan sejati berasal dari hati manusia, bukan dari kondisi lahiriah atau biologis. Nah, pernyataan ini sekaligus meruntuhkan sistem kemurnian ritual dalam perjanjian lama yang sebelumnya mengatur aspek-aspek lahiriah kehidupan umat Israel. Nah, implikasinya di sini adalah kuasa gereja itu dipengaruhi oleh budaya atau ritual, bukan Injil. Analisis yang keempat yaitu subjektivisme dalam memahami kuasa Roh Kudus. Kuasa gereja dipahami sebagai perubahan hidup secara pengalaman atau dari gelap ke terang, tetapi kurang ditopang oleh dasar teologis yang kuat. Dalam teologi reform, Roh Kudus bekerja melalui firman. Maka implikasi yang terjadi adalah munculnya potensi subjektivisme rohani. Analisis yang selanjutnya adalah
lemahnya penekanan pada otoritas firman. Walaupun firman disebut sebagai dasar, praktik menunjukkan bahwa adanya dominasi tradisi dan kurangnya eksposisi teologis yang sistematis. Implikasi yang terjadi adalah adanya kuasa gereja kehilangan dasar legitimasinya atau sola scriptura. Dan terakhir, kecenderungan antroposentris, yaitu penekanan pada puasa, kelayakan pribadi, dan persiapan manusia. Ini berpotensi menggeser fokus dari anugerah Allah. Namun, Herman Bavinck menegaskan bahwa seluruh karya keselamatan adalah inisiatif Allah sendiri dari awal hingga akhir, tanpa adanya kontribusi manusia sebagai penyebab. Maka, implikasi yang terjadi adalah adanya pergeseran dari teosentris ke antroposentris. Untuk memperbaiki pemahaman kuasa gereja dalam sakramen, terdapat beberapa usulan. Yang pertama, reorientasi pada firman atau sola scriptura. Pengajaran sakramen harus berbasis eksposisi Alkitab, bukan tradisi. Yang kedua, adanya penegasan sakramen sebagai tanda dan meterai, bukan syarat keselamatan, tetapi merupakan bagian dari penguat iman. Lalu yang ketiga, penghapusan syarat non-alkitabiah, misalnya puasa wajib atau larangan ritual tertentu. Yang keempat, penguatan katekisasi berbasis teologi sistematika dengan menggunakan sumber Reformed klasik. Lalu yang kelima, ada integrasi pneumatologi yang objektif. Ini menekankan bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman, bukan sekadar pengalaman. Selanjutnya, kelompok kami akan berefleksi. Nah, saya menyadari bahwa sakramen seharusnya dipahami sebagai tanda dan materai anugerah Allah, bukan sebagai syarat keselamatan. Karena itu, praktik gereja perlu terus diuji agar tetap setia pada prinsip sola scriptura. Dari hasil observasi, saya melihat adanya ketegangan antara tradisi gereja dan teologi reform yang murni. Hal ini mendorong saya untuk lebih kritis dalam menilai praktik gereja berdasarkan firman Tuhan. Saya pun belajar bahwa pemahaman tentang kuasa Roh Kudus tidak boleh hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, tetapi harus berakar pada firman. Dengan demikian, iman tidak menjadi subjektif, melainkan tetap objektif dalam kebenaran Alkitab. Saya memahami bahwa pembatasan dalam sakramen yang tidak berdasarkan Alkitab dapat menggeser fokus dari Injil kepada tradisi manusia. Oleh karena itu, gereja perlu kembali menempatkan Kristus sebagai pusat dalam setiap praktik sakramen. Demikian analisis dari kami mengucapkan terima kasih.